Partai Golkar deklarasi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang didukungnya mendampingi Prabowo. Kata PAN, maksimal besok Senin akan dideklarasikan Prabowo Gibran. Kata Bang Hasto, ada yang mau jalan pintas dalam proses capres ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mas Gibran bisa menjadi pasangan Prabowo Gibran yang menang pemilu 2024, atau ini malahan menjadikan Prabowo kalah karena berbagai survei Prabowo Gibran di bawah dari Prabowo Erik ataupun lainnya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kengototan dari Partai Amanah Nasional yang beberapa waktu lama mengatakan Erick Thohir sebagai yang akan disandingkan untuk Pak Prabowo sepertinya sudah selesai, karena pertemuan Bang Zulhas, Ketua Umum PAN, sama Mas Gibran sampai menyampaikan sesudah pertemuan itu maksimal Senin akan deklarasi bersama Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Begitu juga Partai Golkar yang awalnya ngotot Pak Airlangga Hartarto, itu selanjutnya sudah deklarasi untuk Mas Gibran. Kang Emil, Jawa Barat juga sudah tidak ada apa-apanya. Sekarang tinggal Partai Demokrat yang masih tarik-menarik, tapi kelihatannya juga semuanya mengarah ke Prabowo Gibran. Apakah ini akan meraih kemenangan atau tidak? Ayo kita baca di berbagai media, atau kita fokus saja pada salah satu pemberitaan mengapa dalam bahasanya Bang Hasto ini jalan pintas. Kita baca di Tempo, dalam bahasanya itu adalah Partai Golkar, Partai Golkar? Kan Partai Golkar sudah resmi. Kemudian bahasanya itu adalah Partai Golkar ada yang mengambil jalan pintas dalam proses ini semuanya. Ambil jalan, meskipun dalam bahasanya proses panjang sebetulnya. Hasto PDIP soal Gibran cawapres Prabowo via Golkar, ada yang mau ambil jalan pintas. Ini yang disampaikan oleh Bang Hasto. Ini di samping beberapa judul DDT Airlangga serahkan surat putusan cawapres Golkar ke Gibran yang sudah pasti. Kemudian di CNN, Golkar resmi usung Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo. Begitu juga yang ada di Tempo, alasan Golkar usung Gibran jadi bakal calon wakil presidennya Prabowo. Jadi kalau miliknya Bang Hasto ini adalah kritik Hasto PDIP soal Gibran cawapres Prabowo via Golkar. Ada yang mau ambil jalan pintas. Tempo.co Jakarta, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung soal etika saat ditanya mengenai isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto melalui Partai Golkar. Isu banyak, kan ada yang mau ambil jalan pintas. Gimana etika itu kemudian dikesampingkan? Padahal politik ini berdasarkan nilai kebaikan, kata Hasto saat ditelepon pada Jumat. Nilai keputusan itu yang dikedepankan, kata politikus PDIP itu. Ini isu Gibran Rakabuming akan bergabung dengan Partai Golkar sudah menguat sejak Senin malam kemarin, 16 Oktober. Belakangan putra sulung Presiden Jokowi dikabarkan bakal bergabung dengan Golkar melalui sayap partainya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Ini yang menjadi kritik dari Bang Hasto ketika ditanya apakah PDIP akan memecat Gibran dan andai benar menjadi calon wakil
wakilnya Pak Presiden Prabowo, wakil bakal capresnya Pak Prabowo, Hasto menjawab, partai sebagai institusi demokrasi akan menjaga etika politik. Sekiranya batasan-batasan politik dengan asas kepantasan dilanggar, rakyat yang akan menilai partai mana yang pragmatis, partai mana yang mengedepankan rekrutmen melalui kaderisasi. Jadi tidak jawab dipecat atau tidak. Kami percaya Gibran memiliki spirit itu. Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum menentukan bakal cawapresnya. Ini yang selanjutnya sampai saat ini semuanya mengarah kepada Gibran. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gibran Raka Buming Raka yang menjadi sesuatu pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan menjadi sesuatu lagi sesudah Partai Golkar secara formal menyatakan Gibran sebagai bakal calon wakil presidennya mendampingi Pak Prabowo Subianto. Apakah ini akan meraih kemenangan? Menurut analisis saya, pertama, sebelum kita berbicara tentang kemenangan antara pasangan Mas Anies Baswedan dan Muhaimin, Mas Ganjar, Prof Mahfud, dan terakhir kemungkinan besar adalah Prabowo Gibran, maka yang menjadi patokan, yang menjadi pembahasan, apakah ini etis seseorang yang selama ini dihadirkan oleh PDI Perjuangan dan selanjutnya berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, selanjutnya menggunakan jalur yang lain. Dalam bahasa Bang Hasto adalah jalan pintas untuk meraih atau puncak rekrutmen. Kalau menurut saya, kalau dia sudah melakukan komunikasi politik intensif dengan yang ada di partai di mana dia dibesarkan sekarang dan partainya welcome, itu etis saja meskipun mungkin menyakitkan. Tetapi kalau seseorang itu tidak melakukan komunikasi politik, apalagi minta izin untuk pindah partai atau maju sebagai calon, itu menurut saya gak etis. Mengapa? Salah satu dari fungsi dan tugas partai politik itu adalah untuk rekrutmen politik, rekrutmen kepemimpinan. Jadi kalau ngomong rekrutmen kepemimpinan, maka berbicara ideologi partai ya seharusnya sekarang selurus, maksudnya lurus, bukan belak-belok begitu. Begitu juga terkait dengan berbagai yang dibawa oleh partai. Setiap partai politik mempunyai branding yang berbeda, mempunyai kekhasan dari satu dengan lainnya. Sehingga kalau menurut saya dari itu semuanya lebih khusus kepada etika, menurut saya kurang etis seandainya dia tidak melakukan hal yang melaporkan ke partai atau minta izin ke partai atau pandang brudus begitu saja. Tetapi sebaliknya menjadi etis ketika itu semua dilakukan. Kemudian yang kedua, sebelum kita memutuskan apakah ini akan membawa arah kemenangan Prabowo Gibran atau sebaliknya, analisa yang kedua bahwa kemenangan Prabowo Gibran atau Gibran sebagai bakal calon wakil presiden mengungguli dibanding dengan Erick Thohir atau Khofifah atau satunya lagi Kang Emil. Ini karena keberadaan Gibran itu sebagai simbol dari Pak Jokowi. Meskipun pada posisi yang lain, saya melihat PDI Perjuangan atau Bu Megawati sudah tidak terlalu menghitung keberadaan Pak Jokowi dibanding dengan 2014 atau 2019. Itu kita lihat pada proses deklarasi Ganjar Mahfud MD ataupun pada waktu pendaftaran tidak melibatkan Pak Jokowi ataupun Gibran ataupun lainnya. Meskipun mungkin ya memang Pak Jokowi sedang berada di luar negeri, tapi menurut saya biasanya itu kan komunikasi yang terakhir adalah pada waktu pengumuman
Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden. Waktu itu Bu Mega masih menghormati, maksudnya menempatkan posisi Pak Jokowi sebagai kader PDI dan kemudian diberikan tempat yang sesuatu. Pada kesempatan kemarin tidak. Menurut saya sih, meskipun yang lain bisa mengatakan, ya kan memang berada posisi di luar negeri, tapi kan semuanya itu kan bisa dikomunikasikan untuk solusi. Sehingga terkait dengan keberadaan Prabowo Gibran, ketika misalkan apakah partai politik dalam koalisi Indonesia Maju ataupun Pak Prabowo itu sendiri ketika mengambil posisi Mas Gibran itu adalah simbol Pak Jokowi, menurut saya hal ini berbeda dengan suasana 2014 ataupun 19, bahwa Mas Gibran itu putra Pak Jokowi itu iya, tetapi bahwa tidak setiap pemilih Pak Jokowi, taruhlah pada waktu 2014-19 itu adalah akan beralih kepada Gibran, karena Pak Jokowi waktu itu adalah dihadirkan oleh PDI Perjuangan pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Jokowi mempunyai hal yang berbeda. Pak Jokowi adalah orang yang tidak mempunyai orang tua yang di struktural politik ataupun birokrasi. Tapi di sini Mas Gibran, semua orang pasti melihat beliau adalah karena putra presiden. Meskipun kalau kita melihat posisi sebagai wali kota Solo mempunyai prestasi, tapi keberadaan prestasi itu masih tertutupi dengan oh iya putra Pak Presiden. Sehingga kalau melihat dari ini semuanya, Pak Prabowo atau koalisi Indonesia Maju menampilkan Gibran karena Pak Jokowi, menurut saya hal ini kurang tepat. Harus ada alasan lain sehingga Mas Gibran itu dipasangkan dengan Pak Prabowo, sehingga bukan cukup pasang-memasang ini, tapi bagaimana seseorang itu ketika dipasangkan bisa pantas dan meraih kemenangan. Kemudian analisa yang ketiga, bahwa pertanyaan dari awal tadi, apakah Pak Prabowo dengan Mas Gibran akan meraih kemenangan? Menurut saya belum tentu. Hal ini pertama ditunjukkan dengan berbagai survei, lembaga survei ketika memasangkan Prabowo Gibran itu tidak lebih tinggi dengan misalkan Pak Prabowo dipasangkan dengan misalkan Mas Erick Thohir ataupun Pak Prabowo dengan Bu Khofifah. Juga kalau melihat dari sementara ini komunikasi politik yang intensif, bahwa baru-baru saja yang namanya Partai Golkar itu mendadak membuat berbagai perubahan dari rakornas sebelumnya. Waktu itu adalah memberikan mandat kepada Airlangga Hartarto untuk segala-galanya, tapi selanjutnya dicabut mandat tersebut, dicabut keputusan institusi yang tinggi Partai Golkar, kemudian dirubah mengusulkan Mas Gibran dan selanjutnya pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selain itu, pasangan Prabowo Gibran belum tentu bisa menang, meskipun juga ada peluang menang, itu ada, hanya ini alasan-alasan selanjutnya mengapa belum tentu bisa menang. Prabowo Gibran itu yang saya baca menimbulkan persepsi masyarakat yang berbeda, karena Pak Prabowo itu kan orang yang gagah berani maju terus, tapi nggak tahunya untuk memutuskan 2024 sepertinya sangat tergantung pada Mas Gibran, lebih khusus kepada bapaknya Mas Gibran. Padahal sekali lagi dalam proses kontestasi Pilpres
maka yang paling menentukan adalah seseorang atau capres itu sendiri, sehingga bisa membuat komunikasi lebih mendalam kebijakan yang pro ataupun lainnya, sehingga ini perlu menjadi PR bagi kita bersama, lebih khusus adalah tim Prabowo Gibran. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Prabowo Gibran. Ya, kalau memang sudah disetujui koalisi maju, ya sudah, kita ikuti saja terkait dengan keputusan kampanye atau sebelum kampanye, deklarasi, pendaftaran di KPU, bahkan nanti kampanye. Toh masing-masing mempunyai potensi menang, meskipun day by day nanti kita akan bisa membahas seperti apa perjalanan politiknya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.